Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore, selamat Sore. sore Bu. Suara saya kedengaran ya? Iya teman kita juga masih belum ya. Ya, kita sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini ngomong-ngomong, yang udah masuk ini udah selesai tugas satu belum? Kalau Kain Phoenix namanya siapa? Martin Rever Oh, Kak Martin. Udah selesai belum tugas satunya? di tugas pertama udah. Sudah. Enggak, iya, Ada kendala nggak? tapi enggak, masih belum dinilai. Oh, masih belum dinilai. Nanti saya nilai ya. Di pembuatannya ada kendala Tapi nggak? coba dokumen Bu, Ya. Bu. Coba dilihat dulu, mana tahu ada yang salah dari tugas yang saya kirim sama Ibu. Oke. Kan masih ada Coba ya. kesempatan untuk diubah nanti. Kalau contohnya ada yang salah. Coba kita lihat dulu. Eh, Satu enam empat. Ini empat ya. Kay- Kayu dalam dana juga sudah. Kaili. San- Oh, ini 163 atau 164 ya? Sebentar. Apa Bu? 164, kelasnya 164 ya. Ya, Kak Iwayan juga sudah nih. Kak Inoru sudah. Lalu Rizky. Kak yang Martin bernama ya? Martin Reverdal, Bu. Ya, Ini Martin ya. Reverdal. Ya, Bu. Oke. Videonya dibikin nggak Kak Martin? Apa, Bu? Videonya dibikin nggak? Enggak, Bu. Karena enggak dikasih bilang entah hanya apa aja, Bu. Oh ini nih, ada nih di sini ada dikasih tahu hasil kegiatan praktikum yang dilakukan dengan mengupload link rekaman video ya. Jadi nanti Berarti dipraktekkan melalui video ya itu, Bu. apa? Berarti harus video. Betul, harus video ya. Nanti harus video ngumpulinnya. Nah, cara kalau kalau yang di ini kan eh, dimintanya kan apa namanya? Membuat IRD kan. Ya silakan dibuat IRD dengan aplikasi yang dipahami. Boleh pakai kalau yang di ini pakai apa? Di e-learning tuh ada dikasih tahu tuh softwarenya pakai apa. Tapi juga bisa pakai draw.io. Jadi eh, bisa pakai YED ya, YED Graph Editor. Jadi nanti digambarkan. Misalnya, jadi yang dilihat di sana itu bagaimana nanti teman-teman semua bisa menentukan entitas,
menentukan relasinya, lalu menentukan atribut dari entitas itu apa saja. Jadi itu yang ingin kita lihat, ya. Jadi nanti Oh, silahkan berarti direkam, disesuaikan aplikasi yang bisa apa. Ya, walaupun memang di sana diarahkannya kan pakai YED ya. Tapi kalau semisalnya YED sulit diinstal barangkali ya. Kalau ibu sih sifatnya bentar yang Bu. penting Halo Bu. dia, ya, Halo. Bentar dulu mau kasih pembeli dulu. Bentar ya. ya. Lagi izin keluar dulu. Oh iya ya, siap-siap. Sebentar ya. Nanti saya akan bergabung lagi. Nah, kalau yang lain, Kak Thomas udah selesai tugas satu belum? Belum Bu, tinggal direkam. Ada kendala nggak selain direkam? Nggak ada sih Bu, tinggal prosesnya Aman. direkam aja. Oke, sip. Kayak Kalau nyusun Kak Safa, nyusun kata-katanya aja gitu. oke, ditunggu ya nanti ya, jangan sampai lewat waktunya. Lanjut Kak Safa Sabira, Hadir Bu, kedengeran nggak Bu? dengar, udah selesai belum tugas satunya? Aku udah bisa ngerjainnya sih, tapi belum bikin. Oh, belum diupload ya? Iya belum. Nanti Hmm. videonya tuh isinya kita ngejelasin hasilnya gitu Bu. Jadi kamu bikinnya pakai apa? YED atau pakai apa? Iya pakai YED ya? YED. Iya, nanti jadi digambarkan kan jadi sebenarnya pengen dilihat itu paham nggak cara nentuin entitas sama atribut, terus paham nggak nentuin relasinya kayak gimana. Jadi boleh dijelaskan sekilas. Misalnya kan itu rumah sakit ya kalau ibu nggak salah contohnya. Jadi apa aja entitas dalam rumah sakit itu, lalu apa saja atributnya, bagaimana relasinya. Mungkin dijelaskan dulu juga sedikit, ya. Hmm. Tapi Bu, perlu di mau screenshot pengerjaan di YED-nya atau boleh hasilnya aja? Maksudnya yang tinggal grafiknya aja gitu atau semuanya harus kelihatan? Kalau yang sebelum-sebelumnya ya, itu memang dari awal tuh. Jadi dia ngerekam aktivitas dari awal pembuatan grafiknya dengan YED. Jadi dari pembuatan entitas, pembuatan atribut-atributnya dan relasinya. Kayak gitu. Oh, berarti bakal panjang dong Bu videonya. Lama Ya nggak apa-apa? lumayan, lumayan. Paling 5 menit kali ya. Atau kalau bisa di bawah 5 menit ya boleh. Nanti kan bisa dipercepat tuh, Kak. Dipercepat Hmm. aja nanti pembuatannya, nanti voice over aja kalau pengen ngejelasin. Oke oke. Siap Ya, Bu, nanti saya kumpulin ya Bu. oke, nggak ada Berarti kendala kan? tanpa Ya, Insya berarti Allah nggak ada tanpa Bu. muka bisa ya, Bu? bagusnya sih pakai muka, kalian. Ya, kan kalau ngerekamnya pakai Bandicam tuh misalnya, atau ngerekam pakai dari PPT juga bisa ngerekam kan? Itu juga bisa ditambahin wajah sih. Tapi kalau yang amannya pakai Bandicam aja. Tuh, akan lebih bagus pakai wajah juga. Tapi kalau memang mungkin ada kendala seperti kameranya rusak barangkali ya, atau lain halnya, yang penting eh, tugasnya sudah selesai, sudah sesuai dengan apa yang diminta, yaitu video ya, biasanya ibu nilai aja. Oke, mungkin itu ya terkait dengan tugas. Jadi nanti teman-teman, sebelumnya ibu mohon maaf ya karena masih menggunakan Zoom, karena memang ibu ada keterbatasan sampai sekarang menggunakan ininya Gmeets ya. Jadi masih belum bisa akses sehingga kita masih pakai Zoom, di mana sebenarnya Zoom ini juga dibatasi penggunaannya. Jadi hanya paling sampai 16.40 ya. Nah, sampai 16.40 mungkin Ibu mau nge-review sedikit ya, mau ke belakang sedikit secara fundamental dulu nih. Karena kalau Ibu baca-baca nih di bagian diskusi 2 itu ternyata ternyata kebanyakan teman-teman itu masih bingung di beberapa aspek fundamental pada basis data. Jadi sekarang ini Ibu pengen menjelaskan nih dengan secara sederhana ya, secara lebih mudah dipahami sebenarnya apa itu basis data, bagaimana kita menentukan suatu entitas, atribut, dan lain sebagainya. Oke, nah satu lagi teman-teman, jadi ibu di sini juga punya, jadi nanti silakan dibuka e-learning ya, di e-learning itu ada absensi, kehadiran web, silakan nanti diisi, jangan lupa. Nah, selain
Selain daripada absensi yang ada di e-learning, Ibu juga siapkan ini absensi manual ya teman-teman. Jadi absensi manual ini nanti Ibu gunakan untuk pelaporan ya. Jadi Ibu mohon untuk bisa diisi, tapi nggak apa-apa nanti juga nggak apa-apa ngisinya ya. Jadi mungkin kita langsung saja ke pembahasan pertama sedikit ya, fundamental ya teman-teman. Nah, oke. Ibu share screen dulu. Jadi teman-teman sebenarnya bagaimana sebenarnya kita bisa memahami basis data itu tentu kita harus selami dulu ya. Sebenarnya apa sih itu basis data? Mungkin dari materi singkat yang Ibu sampaikan mungkin bisa menambah insight teman-teman terkait dengan basis data ya. Jadi materi pertama ini tentang basis data dan sistem basis data. Sebenarnya basis data ini adalah suatu bahasan yang cukup menarik ya teman-teman karena berkaitan dengan data di mana yang pasti teman-teman juga tahu bahwa saat ini data itu bisa kita istilahkan sebagai sebuah emas ya. Kenapa bisa kita istilahkan sebagai sebuah emas? Karena data itu dibutuhkan di mana-mana. Hampir semua teknologi yang teman-teman gunakan itu pasti pasti bergantung pada suatu data ya. Mulai dari sosmed barangkali, lalu ya, aplikasi belanja online yang barangkali suka suka belanja gitu ya. Itu kita juga butuh data. Nah, eh, jadi kita bisa menyelami basis data itu kita harus paham dulu ya dasar-dasarnya sebenarnya basis data itu apa. Nah, jadi kalau secara teoritik, Ibu yakin teman-teman pasti juga sudah membaca di modul yang sudah disediakan atau materi inisiasi. Dan ini adalah basis data secara teori, definisinya. Kalau basis data adalah kumpulan dari sebuah data yang disimpan, yang kita simpan dengan suatu metode tertentu, yang kita gunakan komputer untuk menyimpannya, sehingga bisa menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Itu adalah basis data. Sedangkan sistem basis data itu adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan database manajemen atau DBMS. Ya. Nah, pembahasan di BMS ini juga menarik teman-teman karena di BMS ini sebetulnya berkaitan nanti dengan tugas dua. Tugas dua itu kita sudah masuk ke di BMS. Tapi yang pertama ini kita masih ngomongin tentang data dan model data ya. Dan itu sebabnya teman-teman punya tugas IRD ya. Oke, nah jadi sebenarnya secara sederhana ya teman-teman, kalau kita analogikan sebenarnya basis data itu apa sih? Kalau kita analogikan kehidupan sehari-hari, basis data itu ibaratnya lemari. Teman-teman pasti punya lemari kan? Jadi lemari di mana di dalamnya tersimpan misalnya ada baju, ada celana, ada kerudung, dan lain sebagainya yang ada dalam lemari itu. Lemari itu yang kita panggil basis data, isi di dalamnya itu adalah data. Kalau kita digitalisasikan, berarti basis data itu adalah lemari arsip digital yang bisa menyimpan berbagai informasi secara rapi, secara terstruktur, di mana nanti di saat kita butuhkan itu akan memudahkan kita untuk mengambilnya. Itu ya, secara sederhana tentang basis data. Nah, basis data ini eh, sistem basis data ini bisa berjalan jika memenuhi beberapa komponen. Ya, kalau ada salah satu dari komponen ini, mungkin belum bisa kita katakan sebagai sebuah sistem basis data yang utuh. Ya, yang pertama tentu ada data ya. Jadi data ini ada jenisnya juga teman-teman. Kalau dari jenisnya itu ada data operasional, itu data operasional misalnya data yang sudah ada dan sudah disimpan dalam database. Lalu ada data input atau data masukan, itu biasanya data yang kita inputkan ke dalam dengan menggunakan alat input kita. Yang di mana data tersebut bisa merubah data operasional yang sudah ada. Selain itu ada data keluaran, itu biasanya berupa laporan. Ya, yang biasanya itu adalah hasil dari data inputan yang telah kita masukkan. Jadi bisa keluarannya berupa laporan. Ya, jadi sebenarnya data ini, mohon maaf ya, data ini adalah alasan
utama kenapa database itu eh, diperlukan atau database itu eksis atau database itu ada. Nah, data ini bisa berbagai macam jenis ya, bisa berupa teks, angka, gambar ataupun video. Ya, misalnya data apa? Kalau di kampus misalnya ada data mahasiswa, data dosen, data tenaga pendidik dan lain sebagainya. Jadi itu data. Lalu kalau data ini ada juga ciri-cirinya ya. Ada yang disimpan secara terintegrasi dan data yang bisa dipakai sama-sama. Sebenarnya hampir mirip ya terintegrasi dan data share gitu ya, data sharing. Nah, materi tentang data terintegrasi ini, basis data terintegrasi ini nanti juga akan kita bahas kalau Ibu tidak salah itu di bagian-bagian pertemuan terakhir. Nanti tugas 3 juga berkaitannya dengan database terintegrasi, di mana nanti data tersebut terkumpul dalam sebuah server, di mana bisa kita akses bersama-sama nantinya. Itu ya. Lanjut, komponen yang tidak kalah penting dalam sebuah sistem basis data itu ada hardware. Jadi ibaratnya hardware ini adalah tempat database-nya tinggal ya. Jadi tempat database-nya tinggal bisa ada misalnya komputer, memori atau media lainnya yang hardware ya, yang keras, yang bisa digunakan untuk mengakses atau untuk menyimpan basis data tersebut. Ya, lalu komponen yang tidak kalah penting ada software. Ya, jadi software ini ibaratnya jembatan ya teman-teman. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan data, itu kita butuh sebuah jembatan ya untuk menghubungkan kita dengan data tersebut. Eh, Bisa berupa DBMS atau Database Management System ataupun program-program aplikasi ataupun prosedur-prosedur. Nah, nanti teman-teman DBMS ini juga yang akan kita pelajari dan kita praktekkan itu ada di tugas 2 kalau ibu tidak salah ya. Jadi DBMS ini sebenarnya jenisnya ada banyak teman-teman. Kalau kita pakai yang di localhost itu seperti MariaDB itu juga DBMS namanya ya. Atau enggak seperti kalau kita install aplikasi seperti SQL Yok atau MySQL itu juga DBMS. Nah, di mana apapun aplikasinya sebenarnya itu dia mengakses server yang sama. eh, Kalau kita untuk praktek ini kita pakainya XAMPP ya, SAM ya. Jadi ketika SAM diaktifkan, itu walaupun kita bukanya di localhost ataupun kita bukanya di aplikasi GUI seperti MySQL ya atau MySQL itu tetap mengakses database yang sama nantinya. Ya, itu nanti praktek teman-teman di tugas 2. Kita sudah masuk ke DBMS atau Database Management System. Ya. Nah, lalu komponen terakhir itu adalah tentu saja adalah user ya atau pengguna, di mana bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Ada yang namanya database administrator, ada programmer. Jadi ini 2 hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi admin dan programmer itu nggak bisa kita samakan. Kalau admin itu mungkin mengelola database dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh programmer. Sedangkan programmer itu yang membuat database dari awal. Jadi itu bedanya ya. Kalau si admin hanya mengelola uh, database yang telah dibuat oleh programmer, sedangkan programmer membuat keseluruhan database. Nah, kalau pemakai akhir tuh end user. Kalau kita contohkan ke kampus misalnya ya di sistem basis data kampus, pemakai akhir itu misalnya adalah mahasiswa, mahasiswa yang melihat nilainya itu pemakai akhir. Lalu kalau database administrator itu misalnya admin sekolah ya yang memang tugasnya adalah mungkin mengelola ataupun merawat database. Lalu programmer itu ya orang yang bikin aplikasi sistem sekolah tersebut itu adalah programmer. Jadi kalau kita analogikan secara lebih sederhana yang mudah dipahami lagi, misalnya di restoran nih. Jadi sebenarnya data itu adalah bahan masakan nih teman-teman. Bahannya adalah data. Kalau hardware itu adalah dapurnya. Kalau software itu chefnya yang ngolah ya. Kalau user itu adalah pelanggan yang datang untuk makan. Mungkin itu analogi sederhananya teman-teman. Ini berkaitan dengan eh, apa namanya fundamental ya dari basis data. Nah, rekan-rekan yang baru bergabung
mungkin boleh jangan lupa diisi absensi yang ada di e-learning dan juga tolong diisi absensi manual yang Ibu kirimkan di sini. Nah, jika ada pertanyaan, jika teman-teman ada yang ragu, ya silahkan sambil berjalan saja, di list saja dulu pertanyaannya di bagian chat ya. Misalkan misalnya, Bu, saya kendalanya ini, nanti di akhir akan Ibu jawab. Tapi kalau misalnya teman-teman kendalanya misalnya webnya udah berakhir ya karena memang kita dibatasi di Zoom hanya 40 menit ya. Kalau memang ada permasalahan yang cukup krusial, silahkan dijapri Ibu ya. Dijapri. Jadi jangan didiskusi saja. Karena biasanya diskusi itu Ibu baca sekali seminggu teman-teman. Jadi Ibu kumpulin dulu semua baru nanti Ibu balas berbarengan. Jadi silahkan dijapri kendalanya di mana. Nanti kalau bisa Ibu bantu segera. Biasanya Ibu kalau dijapri cepat balasnya. Nah, sekarang mungkin lanjutan sedikit teman-teman, karena sebenarnya materi kita sampai aktivitas terakhir ini, aktivitas 7 ya kalau Ibu nggak salah, itu sebenarnya sudah ada beberapa materi yang kita bahas. Nah, ini adalah materi yang berkaitan dengan tugas teman-teman. Ya, jadi itu adalah model data. Ya, ini sebenarnya juga ada modulnya teman-teman, tapi kalau teman-teman tidak sempat membaca, kalau teman-teman tidak sempat membaca, nanti akan Ibu coba berikan penjelasan secara sederhana ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin database, kalau database itu misalnya kalau di Facebook, datanya apa aja teman-teman? Ada postan, ada user dan lain-lain, itu adalah data. Ya kalau database Facebook ya. Lalu database Twitter, apa saja datanya? Ada tweet, user. Toko online ada barang. Kalau aplikasi seperti Ruang Guru atau Pintar itu datanya ada kelas dan ada pengguna. Itu adalah data ya teman-teman. Nah kira-kira kenapa kita butuh database? Kenapa sih kita butuh database? Salah satu alasannya karena memang data yang kita simpan itu besar. Lalu agar data bisa diolah dan dimanipulasi dengan mudah. Bayangkan nih kalau kita nggak punya database. Lalu kita harus menyimpan data kampus ya. Bayangkan akan ada berapa banyak catatan ya, berapa banyak catatan yang kita miliki, akan berapa banyak lemari menyimpan data-data tersebut. Dan ketika nanti kita membutuhkan salah satu data untuk diubah atau ada perubahan gitu ya, itu akan PR lagi kalau kita carinya satu-satu. Misalnya kita butuh data mahasiswa 2023 di kelas A, itu akan PR lagi datanya yang dari tahun 2023 bulan apa, kita cari lagi kelasnya kelas mana, itu akan PR lagi. Makanya dengan mudah kita perlu sistem database ya. Nah, lalu ini terminologi ya teman-teman. Terminologi yang pasti teman-teman nanti akan sering temui, salah satunya SQL. Ya, apa itu sebenarnya SQL ya? Jadi teman-teman belajar basis data itu harus paham juga SQL itu apa. Jadi SQL itu eh, kepanjangannya adalah Structure Query Language. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan oleh database. Ya. Jadi database itu punya bahasanya sendiri, namanya SQL. Ya, bahasa ini yang kita gunakan untuk komunikasi dengan database. Ya, jadi kita harus menguasai bahasanya ini. Jadi misalnya apa saja yang kita lakukan di database, misalnya kita menambahkan data, atau kita menghapus data, atau kita ingin mengupdate data, itu mereka punya bahasanya sendiri ya. Misalnya update, lalu insert, dan lain sebagainya. Soalnya kita membuat database baru, apa bahasa yang mereka gunakan. Nah, itu nanti yang akan teman-teman pelajari. Nah, bahasa SQL ini juga nanti akan terbagi teman-teman. Kalau teman-teman sudah melihat modul di aktivitas terakhir, itu di SQL kita juga membahas DDL ya. Itu salah satu bahasa yang digunakan database. Selain DDL juga ada DML namanya ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan bahasa SQL ini, kita bisa mengakses dan memanipulasi database. Nah, jadi ini contoh database ya, relational database, di mana data disimpan dalam objek yang berbentuk tabel. Ini bisa kita katakan sebagai database. Nah, sekarang kita bahas tentang model data. Ini menarik ini, karena teman-teman sekarang PR-nya itu berkaitan dengan model data, teman-teman. Jadi apa sih model data itu? Jadi sebenarnya ya kalau mau kita analogikan, kita ibaratkannya seperti ini ya. Jadi kan tadi Ibu sampaikan ya, data itu misalnya seperti barang-barang kita. Misalnya baju, lalu sepatu, celana, lalu apalagi barang di rumah ya. Beberapa barang di rumah itu data.
Nah, kalau barang-barang tersebut tidak ditata dengan rapi, tidak kita susun secara terstruktur, itu mungkin akan berantakan ya teman-teman. Nah, model data adalah bagaimana cara kita menata barang-barang tersebut. Itu adalah model data. Jadi kalau di rumah ya, mungkin sepatu kita letakkan di tempat khusus sepatu, semuanya sepatu. Kalau celana kita letakkan di khusus celana, itu celana aja semua. Kalau baju pun begitu, kalau alat dapur pun begitu. Kalau kita tidak susun ya teman-teman, misalnya kita cari celana nih, tapi di sana ada eh, alat masak, ada bahan dapur, ada ada baju, ada sepatu, kita akan kebingungan ya. Jadi kita butuh eh, apa namanya menyusun barang-barang tersebut. Nah, biasanya cara kita menyusun barang-barang tersebut itu yang dinamakan dengan model data. Ya, nah eh, jadi di model data ini kita juga bisa menjelaskan hubungan antara data-data tersebut. Nah, jenis-jenis model data ini, kalau di sini ada yang berdasarkan objek ya, berbasis objek, ada juga yang berdasarkan record ya teman-teman. Jadi mungkin akan kita bahas sedikit ini untuk insight teman-teman, tapi ini berkaitan juga dengan tugas itu. Yang pertama kita bahas dulu model data yang berbasis objek ya, yang berbasis objek. Ini yang tugas teman-teman ya. Salah satunya adalah entity relationship model, di mana model ini menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan satu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek. Jadi secara sederhananya di entity relationship model ini kita menggunakan entitas atau objek dan melihat hubungan antara objek-objek tersebut. Komponen utamanya, teman-teman, ada entity, ada atribut, lalu ada relasi ya. Jadi ada entity, ada atribut, ada relasi. Mungkin teman-teman, Ibu juga ada beberapa membaca kendala di diskusi dua ya. Salah satu kendalanya itu bingung cara membedakan antara entity dan atribut ya. Memang agak sedikit tricky teman-teman, tapi sebenarnya kan data itu banyak ya. Kalau kita di kampus, data itu biasanya ada data mahasiswa, lalu ada NIM, nama mahasiswa, lalu ada data dosen, lalu ada nama dosen, NIM dosen itu kan semuanya data ya teman-teman. Lalu bagaimana kita bisa membedakan, oh ini entitas nih, oh ini atribut nih. Nah, ketika data tersebut tidak punya informasi lain untuk menggambarkan data tersebut, maka itu adalah atribut. Tetapi ketika data tersebut mempunyai nilai atau mempunyai informasi lain untuk mendeskripsikan data tersebut, itu adalah entitas. Contohnya, mahasiswa. Mahasiswa dia punya informasi lain nggak untuk mendeskripsikan bahwa dia itu adalah mahasiswa? Punya ya. Kalau punya berarti dia masuk entitas. Apa informasi lainnya? Mahasiswa itu punya nama, punya NIM, punya eh, apalagi alamat, nomor HP dan lain sebagainya. Tetapi misalnya kita ambil data yang data nama mahasiswa. Kalau data nama mahasiswa itu dia sudah tidak punya lagi informasi lain selain berisikan nama-nama tadi. Ya, jadi dia tidak punya informasi atau nilai lain lagi untuk menggambarkan dia karena memang dia sudah suatu objek tunggal gitu ya. Jadi itu yang kita sebut atribut. Jadi ketika dia sudah tidak ada informasi lain, seperti itu atribut. Ketika data tersebut masih punya informasi lain untuk mendeskripsikannya, maka itu adalah entitas. Lalu selain itu ada relasi. Relasi ini untuk menggambarkan hubungan apa yang terbentuk dari satu entitas dengan entitas lainnya. Misalnya ada data mahasiswa, lalu ada data dosen. Apa nih hubungan keduanya? Mungkin bisa mahasiswa diajarkan oleh dosen. Itu bentuk relasinya. Jadi mana entity relationship diagram itu bagaimana kita menggambarkan sebuah entitas dan kita gambarkan relasi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, untuk IRD ini teman-teman atau entity relationship diagram ini digambarkannya dengan simpel seperti ini ya teman-teman dan ini nggak boleh diganti. Jadi misalnya nih, Bu, saya pengen beda Bu dari teman-teman, saya pakai entitas itu digambarkan dengan jajar genjang, itu nggak boleh ya teman-teman karena ini sudah pakem. Jadi kalau kita menggambarkan entitas itu harus dengan persegi panjang, relasi dengan belah kutub 4, atribut dengan
eh, apa namanya oval gitu. Nah, itu IRD ya. Nah, model lain dari model data berbasis objek ini juga ada yang namanya semantik model. Ya, teman-teman. Eh, Kalau semantik model ini ada yang berpendapat bahwa sebenarnya lebih bagus atau lebih pintar ya dari entity tadi karena dia mencoba menangkap makna atau sebuah konteks dari sebuah data itu teman-teman. Jadi kita bukan cuma tahu misalnya mahasiswa ya, mahasiswa punya atribut NIM eh, dan nama misalnya ya. Tapi kita juga tahu hubungan logisnya seperti mahasiswa mengambil mata kuliah dan dosen mengajar mata kuliah gitu ya teman-teman. Nah kalau di contoh yang Ibu berikan ini cara membacanya seperti ini teman-teman. Misalnya Didi pergi ke pasar membeli udang naik motor. Motor adalah roda dua. Jadi dia langsung mencoba menangkap makna dari setiap data-data tersebut. Ya. Tapi ini sebatas insight ya buat teman-teman, karena tugasnya nggak berkaitan dengan ini. Nah, lalu ada yang berbasis record. Jadi ini relational model ya teman-teman. Jadi biasanya bentuknya seperti ini, menyimpan data dalam tabel dengan baris record. Baris itu record ya teman-teman. Kalau kolom itu field, jadi setiap tabel itu pasti punya primary key untuk identifikasi unik seperti kode barang ini jenis barang, ada kode jenis, ada nama jenis. Jadi dia langsung dari nama nama entitas langsung ke atribut. Itu berbasis record. Nah, dan terakhir ada namanya hierarki, teman-teman. Jadi ini sebatas insight saja. Jadi berbasis record ini contohnya serangkaian data yang model basis data berkaitan dengan karakter, field, record, dan tabel dari basis data tersebut. Nah, sederhananya hierarki ini menyusun data itu seperti pohon, teman-teman. Menyusun seperti pohon dan dengan ada hubungan parent dan child. Ya, jadi ada orang tua dan anak gitu ya. Misalnya nih universitas adalah rootnya, servernya. Parentnya adalah fakultas. Lalu anaknya, childnya itu ada mahasiswa dan dosen gitu ya. Jadi ketentuan dalam hierarki ini satu child itu punya satu orang tua. Nggak mungkin satu child punya dua orang tua. Tapi kalau satu orang tua biasa saja punya dua, tiga, empat, lima anak gitu ya. Nah ini sebatas insight saja. Eh, Mungkin itu teman-teman. Ibu lihat dulu belum ada pertanyaan ya. Jadi yang baru bergabung boleh Ibu bagikan lagi ya untuk absen manual tolong diisi dan juga jangan lupa diisi absensi yang ada di e-learning dan kembali lagi Ibu ingatkan bagi teman-teman yang memiliki kendala dalam pengerjaan tugas 2 silahkan nanti di chat Ibu secara personal di e-learning ya. Misalnya kendalanya di bagian mana. Jadi nanti kita banyak chat personal saja karena diskusi tetap diisi ya teman-teman. Silakan diskusinya tetap diisi tapi untuk diskusi Ibu memang membalasnya itu biasanya seminggu secara komprehensif semuanya Ibu balas seperti itu. Jadi tidak tiap hari Ibu cek sebenarnya. Yang tiap hari Ibu cek biasanya ada pesan masuk atau tidak karena itu biasanya lebih urgent ya. Nah, teman-teman yang ragu silahkan sambil dibuat di sini ya kalau misalnya ada kendala. Nah, untuk itu mungkin sedikit kita kasih pemantapan dulu sedikit ya teman-teman. Sebenarnya materinya ada banyak ya teman-teman ya. Sampai kalau materi terakhir Ibu tidak salah itu sampai dengan sudah masuk ke SQL dan DDL ya teman-teman. Tadinya Ibu pengen bahas semua ya. Jadi pengennya sih membahas semua teman-teman. Jadi agar teman-teman juga mudah nih memahaminya. Cuman mungkin kita terbatas waktu ya. Tapi paling sedikit Ibu bahas saja ya teman-teman. Ini berkaitan dengan tugas teman-teman tentang IRD. Jadi teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas tapi bentuknya masih Word, ya tolong dipahami instruksi tugasnya. Karena tugas satu itu adalah praktek praktek yang dibuktikan dengan video. Jadi yang diupload boleh link video atau dimasukkan ke dalam Word, dimasukkan linknya juga boleh ya teman-teman. Karena penilaiannya memang pure ke video yang telah teman buat, yang telah teman bikin gitu ya. Dengan aplikasi boleh YED atau Draw.io itu bebas ya teman-teman. Aplikasi apa saja yang sekiranya gampang. Yang penting Ibu pengen melihat teman-teman bisa nggak menentukan yang mana entitas, relasi, dan segala macamnya. Sebenarnya intinya itu sih. Dan bisa dijelaskan juga sedikit nanti misalnya di rumah sakit entitasnya ada ini. Nah, dia relasinya dengan entitas ini seperti ini. Ya, seperti itu ya.
Nah, jadi ini sedikit pemantapan ya teman-teman. Sedikit pemantapan berkaitan dengan IRD. Jadi ini adalah tugas teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekarang ditugasi untuk membuat model IRD, di mana IRD ini seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah hubungan di mana dia model yang menjelaskan hubungan antara data berdasarkan objek-objek. Nah, IRD ini teman-teman ada juga notasinya, ya. Jadi ada notasi crossfoot, ada juga notasi chain, ya. Jadi ada dua notasi yang populer teman-teman. Sebenarnya eh, hampir mirip sih teman-teman, tapi dia ada cara sendiri ya untuk merepresentasikan entitas dan atribut ataupun relasi gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman pakai crossfoot ya pakai crossfoot saja semuanya, jangan nyampur ya crossfoot dan chain. Kalau tugas teman-teman itu kalau yang dicontoh itu pakai notasi chain namanya ya. Jadi ada entitas lalu ada beberapa atribut itu notasi chain. Nah, kalau crossfoot ini gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi notasinya seperti ini, biasanya sering juga digunakan. Jadi di sini ada entitasnya, lalu di dalamnya ada atributnya. Misalnya entitasnya mahasiswa nih, berarti di dalamnya apa saja nilai atau apa saja informasi dari mahasiswa. Ada nama, misalnya NIM, lalu alamat, nomor HP, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling banyak salah nih, yang paling banyak ditanyakan, relasi ya. Relasi itu penggambaran hubungannya, teman-teman. Jadi kalau di CrossFit itu ada zero or money, one and only one, zero or one. Bacanya seperti ini teman-teman. Kalau gambarnya seperti ini money ya. Ini penggambaran banyak. Kalau ini nol, banyak atau tidak sama sekali. Misalnya apa? Misalnya mahasiswa, banyak mahasiswa atau tidak sama sekali yang mengambil satu MK atau banyak MK gitu gambarannya ya. Kalau yang ini banyak atau satu, bisa misalnya satu mata kuliah diambil oleh banyak atau satu mahasiswa gitu. Kalau one and only one ini bacanya kayak gini teman-teman. Misalnya satu mahasiswa menduduki satu kursi. Jadi satu dan hanya satu, nggak mungkin dua. Nggak mungkin satu kursi diduduki dua mahasiswa. Gitu cara bacanya. Kalau ini zero atau one, satu atau tidak sama sekali. Ya tadi ya, satu mahasiswa atau tidak sama sekali yang menduduki sebuah satu kursi. Satu atau memang the only one kursi. Gitu cara membacanya ya teman-teman. Jadi ini menggambarkan banyak, ini satu, ini zero. Ya, itu namanya relasi. Nah, ini derajat relasi ya, jumlah maksimum entitas. Misalnya cara bacanya kayak gini nih, one to one, satu dan only satu mahasiswa yang menduduki satu and only satu seat. Kalau one to many, satu dan hanya satu-satunya dosen yang mengajar banyak atau nol kuliah, kursus. Lalu many to many ini banyak atau tidak sama sekali siswa yang mengajar banyak, yang mengambil banyak atau tidak sama sekali kursus. Itu cara bacanya ya. Nah, ini tugas teman-teman nih, notasi chain ya. Ada entitas, lalu ada atribut, gambarnya seperti ini. Lalu sedikit teman-teman, ini dia juga ada relasi ini ya, apa namanya derajat relasi ya. Kalau di chain itu biasanya makanya 1 nm ya, kayak gini ya. Satu menggambarkan satu, kalau N ini menggambarkan banyak ya atau money.